Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 5 semester 2 kurikulum merdeka, yaitu tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Bab yang pertama, budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, berupa peralatan hidup, kepercayaan, pengetahuan, bahasa, kesenian, dan mata pencaharian. Kebudayaan sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, serta memiliki kaitan erat hubungannya dengan masyarakat. Hasil kebudayaan tidak hanya dilihat secara fisik saja, tetapi juga dilihat berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, kebudayaan dibagi dalam dua bagian, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material merupakan segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dalam bentuk nyata, berupa benda yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya, pakaian, rumah, dan bangunan. Kebudayaan non-material merupakan kebudayaan dalam bentuk tidak nyata, berupa lisan atau spiritual, namun masih dapat dirasakan. Contohnya, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan kepercayaan. Sebagai negara yang memiliki keragaman kebudayaan, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa yang berkembang dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya dengan ciri khasnya masing-masing yang disebut dengan kebudayaan daerah. Ciri khas inilah yang membedakan kebudayaan daerah satu dengan yang lainnya. Meskipun memiliki perbedaan, kita masih memiliki persamaan, yaitu setiap suku bangsa di Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama dengan satu rumpun bangsa dan memiliki asal kebudayaan yang sama. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, yaitu kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian, memiliki masyarakat dan kondisi alam yang berbeda-beda. Letak strategis wilayah Indonesia di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan dua benua, Asia dan Australia. Kondisi transportasi dan komunikasi yang terbatas. Kemudian yang terakhir, adanya perbedaan pada masyarakat dalam menerima perubahan. Subbab selanjutnya, pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Di era globalisasi sekarang ini, hubungan antar manusia seakan tiada batas. Dengan cepat setiap manusia di belahan bumi manapun di dunia dapat saling berinteraksi dengan cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang. Namun di sisi lain, dengan mudah menggeser nilai-nilai sosial, agama, dan budaya. Kita semua tahu bahwa nenek moyang kita telah mewariskan nilai-nilai luhur kebudayaan kepada generasi penerusnya. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut. Melestarikan dan mengembangkan budaya nasional merupakan sikap yang harus dilakukan agar kebudayaan yang kita miliki tidak punah atau bahkan diakui oleh negara lain. Untuk bisa melestarikan budaya nasional yang beraneka ragam, diperlukan kesadaran dan keterbukaan dari masing-masing orang serta mengenali budaya tersebut terlebih dahulu. Melestarikan budaya nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara yang meliputi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Landasan hukum pelestarian budaya nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Cara melestarikan budaya nasional, yaitu memperkenalkan budaya nasional melalui pendidikan, mendukung setiap upaya pengembangan budaya nasional, mengadakan festival budaya secara berkala, misalnya sebagai agenda tahunan, mengadakan berbagai lomba dan pentas seni budaya, memperkenalkan budaya nasional kepada orang lain, lebih menggali budaya nasional agar dapat mengenali dan peduli akan budaya nasional, selektif dalam memilih setiap budaya asing yang masuk, menggunakan busana daerah pada momen penting nasional. Selanjutnya, selalu memprioritaskan budaya nasional dibandingkan dengan budaya asing. Budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia dianugerahi keragaman budaya dengan beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Keragaman bukan suatu perbedaan yang dapat memecah belah persatuan. Justru dengan keragaman budaya, kita memupuk nilai toleransi antar manusia. Perbedaan suku bangsa, budaya, ras, dan agama justru membuat kita hidup berdampingan di wilayah Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Budaya kita bersumber dari budaya daerah, dan setiap budaya daerah yang berasal dari suku bangsa manapun merupakan unsur dari budaya nasional tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai rasa bangga dan memiliki terhadap kebudayaannya. Contoh seni tradisional, misalnya gamelan, tari-tarian daerah, pencaksilat, angklung, wayang, dan seni tradisional daerah lainnya. Lebih membanggakan lagi bahwa beberapa kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari UNESCO, di antaranya keris, batik, angklung, dan lain-lain. Adapun warisan budaya yang diusulkan pada UNESCO memiliki beberapa kriteria, di antaranya mendukung keberagaman budaya dan lingkungan hidup, serta memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa. Subbab selanjutnya, tantangan budaya nasional di era globalisasi. Perkembangan budaya Indonesia tidak luput dari pengaruh budaya luar, karena wilayah Indonesia merupakan jalur lalu lintas dunia. Namun setidaknya, bangsa Indonesia masih memiliki ciri-ciri budaya sendiri sebagai identitas bangsa, yakni budaya nasional yang berakar dari budaya daerah yang menyebar di wilayah Indonesia. Adapun pengaruh budaya asing sudah terjadi dari sekian ribu tahun yang lampau, melalui para pedagang baik dari Asia, Eropa, dan Arab yang hingga kini dapat kita lihat bukti-buktinya. Masuknya budaya asing ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial saat ini seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kemajuan teknologi dan alat komunikasi membuat segala inovasi muncul di media sosial. Teknologi informasi yang makin maju tanpa disadari pelan-pelan merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang merupakan warisan Nusantara. Dari sinilah nilai tradisional secara perlahan mengalami kepunahan, karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Cara menghindar dari pengaruh buruk budaya luar, di antaranya adalah
bersikap selektif dan kritis pada beberapa hal baru dari budaya luar sehingga tidak mudah dipengaruhi dan menerima dengan mudah budaya luar. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan bersikap tepat dalam memanfaatkan teknologi pada hal yang positif. Menanamkan rasa cinta pada negara. Dengan kecintaan pada negara, maka tidak mudah terbawa arus oleh budaya negatif negara luar. Memegang teguh pedoman hidup bangsa dan mengamalkan Pancasila, karena Pancasila merupakan pedoman kehidupan rakyat Indonesia yang wajib dipertahankan. Menjaga rasa nasionalisme. Hal tersebut dapat memupuk kecintaan pada tanah air. Yang terakhir, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, hal penting yang menjadi fondasi kehidupan di dunia dan akhirat. Namun tidak semua budaya luar yang masuk ke Indonesia semuanya buruk. Ada hal-hal positif yang dapat kita ambil seperti pengetahuan, teknologi, perkembangan ilmu kedokteran, aksi sosial, dan lainnya. Maka kita sendiri yang harus selektif terhadap setiap bentuk budaya luar yang masuk ke Indonesia, terutama pada budaya yang memperlihatkan perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia, atau berupa budaya yang jauh dari nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 5 semester 2 kurikulum merdeka tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.